Assalamualaikum Bapak dosen saya yang tercinta, Bapak Insinyur Suhandoyo, Master of Science, D2018, Lecturer of Research Methodology. Perkenalkan Pak, saya John Christopher Nathanael Silalahi dengan NIM 230195836 dari kelas LE41 LEC semester 6 Teknik Industri. Saya ingin membahas jawaban nomor 4 dari UTS Research Methodology. Baiklah, kita langsung ke soal nomor 4 tersebut. Baiklah, berikut ini soal nomor 4 dan soalnya adalah sebagai berikut. Dan dari soal ini dapat kita ketahui untuk mencari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrolnya. Dimana ditanya pada soal tersebut adalah untuk mendesain eksperimen research apa yang bisa dilakukan untuk pengujian oli, serta alasan mengapa memilih desain eksperimen tersebut, serta menjelaskan menggunakan video dan diupload di YouTube. Pertama, dapat kita ketahui dari soal yang pertama, yakni variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat berbeda. Secara sederhananya, variabel bebas adalah variabel penyebab dalam percobaan. Variabel bebas dalam eksperimen research berdasarkan kasus di atas yakni sebagai berikut. Pertama, yang dibuat-buat berbeda yakni tiga merek mobil, lalu oli merek A dan oli merek B. Ketiga hal ini dibuat-buat berbeda dan akan mempengaruhi variabel terikat, sehingga tiga hal ini merupakan variabel bebasnya dari kasus tersebut. Lalu untuk variabel terikatnya, variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Secara singkatnya, variabel terikat adalah variabel yang tengah diobservasi. Yang tengah diobservasi pada penelitian ini yakni kualitas oli, di mana kualitas oli dilihat dari sisa olinya. Lalu yang ketiga, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Secara singkatnya, variabel kontrol merupakan variabel pembanding terhadap variabel yang telah diuji. Variabel kontrol dalam eksperimen research berdasarkan kasus di atas, yakni artinya yang merupakan variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Ada tiga hal yang dibuat sama untuk semua perlakuannya, yakni yang pertama, semua mobil bermesin 1000 cc dan semua mobil dijalankan sejauh 250 km, dan untuk semua mobil disiapkan masing-masing 4 mobil atas 3 merek tersebut. Lalu desain eksperimen research-nya. Desain eksperimen research yang bisa dilakukan untuk pengujian oli tersebut adalah factorial design. Mengapa saya memilih ini? Karena alasan memilih desain eksperimen research ini yakni karena faktorial desain atau desain faktorial digunakan jika peneliti mengambil lebih dari 2 variabel bebas yang akan dijadikan sebagai perlakuan dan masih harus ditinjau lagi dari aspek lainnya, sehingga desain akan menjadi desain faktorial, di mana variabel bebas yang akan dijadikan perlakuan itu tadi di atas telah saya sebutkan, yakni ada 3 variabel bebas. Oleh sebab itu saya memilih factorial design untuk pengujian oli tersebut. Lalu kita lanjut ke desain faktorialnya. Berikut ini adalah desain faktorial sebagai desain eksperimen research atas eksperimen kasus di atas, yakni sebagai berikut. Di mana merek mobil itu saya simbolkan dengan M. Lalu untuk merek mobil ke-1 saya simbolkan dengan M1, merek mobil kedua M2, merek mobil ketiga M3. Dan untuk treatmentnya merupakan oli merek A dan oli merek B, di mana oli merek A saya inisialkan dengan A dan oli merek B saya inisialkan dengan B, di mana
pertama, merek mobil ke-1 ini M1 akan diberi treatment oli merek A. Lalu mobil ke-1 juga akan diberi treatment oli merek B, dan merek mobil kedua akan diberi treatment oli merek A, sehingga kita inisialkan M2A. Lalu untuk merek mobil kedua juga akan diberi treatment oli merek B, dan merek mobil ketiga akan diberi treatment oli merek A. Lalu untuk merek mobil ketiga akan diberikan treatment oli merek B. Di dalam desain faktorial ini, peneliti dapat melihat 3 pengaruh, yaitu yang pertama main effect-nya. Main effect atau efek utama, yakni A dan B, perbandingan A dan B. Lalu yang kedua simple effect, di mana simple effect A dan B terhadap M. M1A dibanding M1B, lalu M2A dibanding dengan M2B, serta M3A dibanding dengan M3B. Lalu pengaruh yang ketiga yakni interaction effect atau efek interaksi A dan B terhadap variabel dependent atau terikatnya. Lalu, jika melihat dari situasi dan kondisinya, desain faktorial di atas masuk ke dalam quasi eksperimen. Karena desain eksperimen research ini tidak dilakukan dengan prosedur atau tanpa melakukan randomized assignment, yakni membentuk kelompok secara acak. Jadi, alasan memilih desain faktorial di atas karena melihat situasi dan kondisinya, eksperimen di atas itu masuk ke dalam kuasa eksperimen, di mana masuk ke dalam kuasa eksperimen karena pada eksperimen ini tidak dilakukan randomized assignment atau tidak dilakukan pembentukan kelompok secara acak, di mana peneliti menggunakan kelompok yang sudah ada. Kuasa eksperimen dilakukan oleh peneliti dalam desain eksperimen research ini karena secara umum dalam dunia nyata desain to eksperimen sulit dilakukan karena terbentur dengan situasi dan juga kondisinya. Lalu untuk contoh, saya akan memberikan penjelasan yang lain. Kalau misalnya dalam dunia pendidikan, desain to eksperimen cenderung sulit untuk dilakukan karena akan sangat sulit untuk membuat kelas buatan secara random assignment karena akan terbentur dengan aturan dan agenda sekolah. Menurut Creswell 2012, desain kuasa eksperimen ini secara umum sama dengan true eksperimennya, itu pre dan post test group design atau di non-equivalent control group. Lalu yang kedua post test only group design. Jadi persamaan antara quasi dan true eksperimen ini yakni sebagai berikut ini. Lalu perbedaannya hanya terletak pada pemilihan subjek yang tidak dilakukan secara random assignment. Jadi dalam quasi eksperimen subjek tersebut dipilih langsung oleh peneliti. Sedangkan kalau true eksperimen harus dilakukan random assignment. Sementara itu, Johnson dan Christensen 2014 menambahkan time series design dan non-equivalent comparison group design dalam desain quasi eksperimen. Sebenarnya, non-equivalent comparison group design ini mirip dengan pre and post test group design. Hanya saja, dalam non-equivalent comparison group, masing-masing kelompok diberi treatment atas variabel bebas, di mana perusahaan otomotif yang telah disusun di atas sehingga didapatkan eksperimennya seperti di bawah ini untuk perusahaan otomotif tersebut, di mana terdapat experimental group dan control group. Dengan dilakukan pertama adalah pre-test measure, lalu setelah diberi treatment akan diberi post-test measure. Dengan demikian, si peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang komprehensif dan rinci dari penelitiannya. Pada kasus ini, peneliti
dapat menerapkan desain faktor 2x3. 2x3 di sini maksudnya adalah 2 variabel independen dan 3 variabel moderasi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh peneliti yakni pertama, dengan memberikan pretest group design atau T non-equivalent control group untuk melihat kemampuan awal mobil. Lalu yang kedua, melakukan proses perjalanan mobil sejauh 250 km dengan oli merek A terlebih dahulu untuk kelas eksperimen 1. Lalu langkah ketiga yakni melaksanakan proses perjalanan mobil sejauh 250 km dengan oli merek B untuk kelas eksperimen 2. Jadi masing-masing mobil setelah melalui perjalanan mobil sejauh 250 km dan dengan masing-masing oli merek A dan B, maka treatment selesai. Lalu peneliti akan memberikan post-test group design atau di non-equivalent control group untuk kelas eksperimen 1 dan 2. Selanjutnya, peneliti akan mengukur kualitas oli dari sisa oli setelah mobil dijalankan sejauh 250 km. Lalu yang keenam, menganalisis data sehingga diperoleh temuan-temuannya. Selanjutnya menyusun laporan hasil penelitian. Lalu, untuk diagram eksperimen research-nya adalah sebagai berikut ini. Berikut adalah diagram eksperimen research-nya, di mana kalau percobaan mobil terdapat 12 mobil, di mana masing-masing merek mobil itu ada 4, di mana masing-masing merek mobil ada 4 mobil, di mana terdapat 3 merek mobil. Untuk merek mobil pertama itu saya simbolkan dengan M1, dan merek mobil kedua M2, dan merek mobil ketiga dan M3. Di mana masing-masing saya bagi 2, di mana untuk mobil merek M1 saya bagi menjadi 2 grup, dan untuk mobil merek kedua saya bagi juga menjadi 2 grup, dan untuk merek mobil ketiga juga saya bagi dengan 2 grup. Lalu saya memberikan treatment pertama kepada grup pertama dari M1 dengan oli A, dan untuk grup kedua dari M1 saya beri treatment oli B. Lalu untuk merek mobil yang kedua atau M2 yakni grup pertama saya beri treatment oli A, dan selanjutnya saya akan memberikan treatment oli B untuk merek mobil kedua pada grup kedua. Lalu untuk merek mobil ketiga grup pertama saya memberikan oli A sebagai treatment pertama. Lalu untuk mobil merek ketiga saya berikan treatment kedua selanjutnya untuk grup kedua. Selanjutnya setelah memberikan masing-masing treatment ini, saya akan comparing result atau hasil dari kualitas terbaik antara A atau B, antara oli A atau B yang dilihat dari sisa oli setelah mobil dijalankan sejauh 250 km. Dan untuk factorial design variasinya, atas contoh factorial design 2x3 di atas, desain eksperimen research dari treatment yang berbeda untuk kombinasi untuk 2 merek oli dan 3 merek mobil adalah sebagai berikut ini. Di mana faktor pertama itu treatment, yakni oli merek A dan oli merek B. Lalu untuk faktor kedua itu adalah mobil merek pertama atau M1, lalu mobil merek kedua atau M2, lalu mobil merek ketiga atau M3. Dan dependent variabelnya yakni kualitas oli yang dilihat dari sisa oli, dimana setelah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Lalu contoh diagram dengan data disimulasikan, dimana untuk main effect offsettingnya adalah sebagai berikut ini. Untuk treatmentnya ini adalah oli merek A dan oli merek B, dan untuk main effect offsettingnya adalah sebagai berikut, dimana untuk main effect offsetting, dimana jika sumbu X nya
kita buat di sini oli merek A dan oli merek B, maka mobil merek ketiga memiliki rata-rata main effect yang lebih tinggi dibandingkan dari mobil merek kedua dan mobil merek pertama. Lalu jika sumbu X-nya kita buat di sini adalah terhadap mobil merek pertama, kedua, dan ketiga, maka oli merek B dan oli merek A memiliki hasil main effect yang sama. Lalu untuk interaction effect-nya, di sini dapat kita lihat bahwa untuk mobil merek kedua memiliki nilai interaction effect yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobil merek pertama dan mobil merek ketiga, sehingga di sini memiliki hasil yang lebih tinggi dan juga rata-ratanya atas interaction effect-nya lebih tinggi dibandingkan mobil merek pertama dan mobil merek ketiga. Lalu untuk mobil merek pertama, mobil merek kedua, dan mobil merek ketiga, untuk interaction effect-nya sebagai sumbu X, di sini dapat kita lihat bahwa awalnya oli merek B memiliki interaction effect yang lebih tinggi dibandingkan oli merek A. Namun pada yang akhirnya setelah memuncak, oli merek A dan oli merek B ini memiliki hasil interaction effect yang sama, sehingga berada pada satu titik yang sama untuk oli merek A dan oli merek B. Selanjutnya kita ke main effect of treatment, di mana untuk oli merek A dan oli merek B sebagai sumbu X ini memiliki, di mana untuk oli merek A ini hasilnya di mana semuanya ini 5, dan untuk oli merek B ini hasilnya 7 untuk semuanya. Untuk mobil merek pertama, mobil merek kedua, dan mobil merek ketiga semua hasilnya sama, di mana mobil oli merek B ini memiliki nilai hasil main effect yang lebih tinggi dibandingkan oli merek A, sehingga untuk oli merek B memiliki main effect yang lebih tinggi dibandingkan oli merek A. Lalu jika kita bandingkan terhadap mobil merek 1, 2, dan 3 sebagai sumbu X-nya terhadap oli merek A dan oli merek B, itu memiliki hasil oli merek B yang jauh lebih unggul dibandingkan oli merek A. Jadi tetap untuk oli merek B memiliki main effect of treatment-nya yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan main effect of treatment yang A untuk mobil merek pertama, kedua, dan ketiga. Dan berikut ini adalah referensi saya, Pak. Dan sekian penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas segala ilmu, kasih sayang, dan motivasi yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Terima kasih, Pak. Saya John Christopher Nathaniel Silalahi dari kelas LE 41 undur diri dan mengucapkan terima kasih.